Satu hati meraih prestasi. SMP Muhammadiyah, sinar fajar di hati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama meskipun dalam keadaan daring. Bagaimana kabarnya santriwan-santriwati SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, terutama untuk kelas 7, dari kelas 7 Asyifa, 7 Al-Furqan maupun 7 Al-Qalam? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di sini siap belajar untuk pembelajaran akidah akhlak? Pasti sudah siap ya? Bukunya sudah disiapkan ya? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang makna iman kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan di Tauhid. Di kelas 7 ini kita akan belajar tentang Tauhid Rububiyah terlebih dahulu. Nanti baru kita akan belajar Tauhid Asma wa Sifat dan Tauhid Uluhiyah. Nah, kita belajar bersama-sama yuk. Tapi sebelum itu, Ustazah akan sampaikan pada kalian tujuan pembelajaran untuk kali ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami makna iman kepada Allah dan Tauhid Rububiyah, serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang iman kepada Allah dan Tauhid Rububiyah. Nah, di sini sebelum itu, Ustazah bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian merenungkan bahwa bumi dan seisinya ada yang menciptakan? Dan pernahkah pula kalian berpikir jika terjadinya pergantian waktu, itu telah ada yang mengatur? Gerhana bulan, gerhana matahari, pernahkah kalian berpikir seperti itu? Nah, melalui pembelajaran akidah akhlak ini, terutama makna iman kepada Allah dan Tauhid Rububiyah, kita akan belajar lebih untuk bisa meyakini bahwa bumi yang diciptakan itu, bumi itu akan ada yang menciptakan, dan bumi itu ada yang mengatur, dan bumi itu ada yang memelihara. Nah, setelah itu coba kita amati gambar di bawah ini. Nah, gambar di sini. Lihat, ada matahari dan semuanya. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Kemudian ada kuda yang sedang bersujud. Kita lihat di penjelasan terkait gambar di atas. Di gambar pertama, ada orang dan hewan atau manusia dan hewan sedang ruku atau sholat, yang memiliki makna bahwa setiap manusia dan hewan tunduk patuh kepada penciptanya, yaitu Allah. Apabila manusia diberi tugas sebagai Abdullah, yang berarti hamba Allah. Di gambar kedua, tadi ada gambar orbit segala planet. Nah, orbit segala planet ini memiliki makna bahwa segala sesuatu itu diciptakan, namun bukan manusia yang menciptakan. Hal ini sebagai bukti kekuasaan Allah bahwa dari hal kecil sampai hal besar Allah telah mengatur segalanya. Contohnya, dari daun yang jatuh pun Allah telah tetapkan, apalagi matahari yang dilihat dan kita ketahui adalah planet yang sangat besar. Ternyata ketika diteliti kembali oleh manusia, ada planet lain yang lebih besar lagi.
Nah, dari keterkaitan yang bisa kita lihat dari gambar tadi, bahwa kedua gambar ini menjelaskan bahwa kita harus amanah, yu'minu, imanan, yaitu percaya, yakin, dan membenarkan bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa dan pemilik segalanya, pengatur segalanya, dan pemelihara, atau bisa kita sebut dengan rububiyah. Kita yakin segalanya diatur dan dipelihara oleh Allah dan pemiliknya ada Allah, yaitu tauhid rububiyah. Di sini, di materi kali ini, kita berbicara tentang iman kepada Allah. Tentu kita harus tahu pengertian dari iman kepada Allah. Iman itu berasal dari bahasa Arab. Tadi Ustazah sudah sampaikan, amanah, yu'minu, imanan, yaitu percaya, yakin, dan membenarkan. Jika secara istilah, iman itu apa? Iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Selanjutnya, setelah kita tahu pengertian iman kepada Allah, tentu kita harus tahu dalilnya, dalil nakli yang sudah sesuai atau tertuang dalam Al-Quran dan as-sunnah atau hadis. Nah, di sini dalil naklinya itu ada di surat An-Nisa ayat 136. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dolalam ba'idah. Ini adalah dalilnya tentang iman kepada Allah. Selanjutnya kita lihat, setelah dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, tentu akan ada dalil akli. Apa sih dalil akli? Dalil akli adalah dalil atau kenyataan yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, dan bisa kita pikirkan atau kita sebut dengan akal. Akal itu adalah pikiran. Nah, dalil akli iman kepada Allah. Manusia sebagai makhluk ciptaan terbaiknya telah dibekali dengan apa tadi? Akal. Maka seharusnya memang menggunakan akalnya dengan baik dalam memahami tanda-tanda Allah. Buktinya, bukti adanya Allah yang pertama tentu adanya Al-Quran yang dijamin kebenarannya. Yang kedua, terciptanya alam semesta dan seisinya. Kemudian yang ketiga, semua peristiwa alam yang terjadi seperti siang dan malam, pergantian musim, gerhana bulan atau gerhana matahari, dan rasi bintang dan peristiwa alam yang lainnya. Setelah itu, kalau kita sudah tahu pengertiannya, dalilnya, berarti kita harus tahu contoh penerapannya, contoh iman kepada Allah. Dari pembahasan ini kita sudah jelas bahwa manusia itu harus beriman atau percaya adanya Allah dan seisinya. Karena tanpa kita percaya, maka kita tidak memiliki pedoman hidup atau patokan dalam melakukan segala aktivitas. Jadi, sudah dijelaskan sesuai di surat Al-Baqarah ayat 177, kita itu bukan hanya sekedar percaya, namun harus dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, contoh perilaku iman kepada Allah tentu yang pertama, perbuatannya harus satu, mendirikan sholat 5 waktu. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menepati janji. Yang keempat, melaksanakan puasa wajib. Yang kelima, menolong orang yang kesulitan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menginfakkan sebagian harta kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita tahu contoh perilakunya, tentu kita harus paham hikmah beriman kepada Allah.
Apa sih hikmah beriman kepada Allah? Nah, yang pertama hikmahnya adalah menjadikan hati tentram dan jiwa lebih tenang. Yang kedua, membangkitkan semangat keberanian. Yang ketiga, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Jadi kita harus percaya, yakin bahwa Allah itu akan selalu ada bersama kita, karena Allah itu sedekat urat nadi kita. Setelah kita tahu makna iman kepada Allah, tentu kita harus tahu makna mengesahkan pada Allah. Nah, makna mengesahkan pada Allah itu ada 3 hal, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di pelajaran kelas 7 semester 1 ini, kita baru akan belajar makna tentang tauhid atau mengesahkan Allah bab rububiyah. Bab rububiyah. Rub itu artinya Allah itu maha pemilik, pengatur, dan pengelola semuanya, segala isinya. Kalau kita sudah paham bahwa kita harus beriman kepada Allah, maka selanjutnya, nah, tauhid, inti dari iman, inti dari percaya, itu adalah tauhid, yaitu mengesahkan. Nah, di sini tauhid itu memiliki arti mengesahkan Allah baik dalam zat, sifat, nama maupun perbuatannya. Tauhid itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang artinya mengesahkan. Kemudian secara istilah, tauhid itu artinya meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Maka makna tauhid yang harus kita ketahui bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah dan tidak ada zat lain yang maha segalanya. Dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya, kata rububiyah. Tadi Ustazah sudah sampaikan arti kata rububiyah, yaitu maha mencipta, memberi rezeki, mengelola, pengatur. Makna tauhid rububiyah itu artinya kepercayaan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Contohnya seperti ini. Kenapa ada tornado? Kenapa ada daun yang jatuh? Kemudian kenapa ada orbit bumi, bulan, dan matahari? Ini sesuai dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Jadi sudah ada dalil nahlinya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang tauhid, mengesahkan Allah bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah, maka di sini perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid itu ada 3 hal. Nah, 3 hal ini bisa kalian buka di buku paket kalian halaman 25 sampai 26. Nah, di sini Ustazah akan bahas ya. Di sini ada syirik, nifak, dan kufur. Ada yang menyembah, ada yang pergi ke dukun, ada yang menggunakan sesaji. Di sini kalian harus tahu bahwa syirik ini adalah perbuatan dosa besar atau sangat dibenci oleh Allah. Karena syirik itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembahnya dan ditaatinya. Kebanyakan syirik ini bentuknya itu berbentuk seperti berhala, kemudian mengkeramatkan sesuatu seperti itu. Jadi dia meminta tolongnya kepada selain Allah. Bisa kepada dukun, tukang sihir, dan sebagainya. Kemudian kita lihat, apa sih Ustazah nifak itu? Nah, nifak itu menampakkan keislaman dan kebaikannya, tapi menyembunyikan kekufurannya atau kejahatannya. Bahasanya kalau kita itu lebih ke arah munafik. Ini diingat ciri-ciri orang munafik itu apa? Ada 3 hal ya.
Apabila ia berkata, apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Dan apabila ia dipercaya, maka ia berkhianat. Kemudian kita lanjutkan di kufur. Nah, kufur itu apa sih? Secara bahasa kan menutupi. Secara istilah, justru kufur itu artinya mengingkari satu bagian dari ajaran Islam. Contoh orang yang kufur itu adalah mengingkari kekuasaan Allah, kemudian melakukan perbuatan yang diharamkan, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diminta atau diinginkan oleh Islam. Selanjutnya, kira-kira kalau kita sudah tahu perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid atau kesempurnaan Islam, berarti kita harus tahu dalil naklinya, dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, di sini dalilnya adalah ada 3 ya, di surat Al-Jasiyat ayat 4, Al-A'raf ayat 172, dan Ad-Duhan ayat 7-8. Di sini Ustadzah bacakan di surat Al-Jasiyah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumi yuqinun. Yang artinya, dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini. Setelah kita tahu dalil naklinya, kita harus juga tahu dalil aklinya, sesuai dengan akal pikiran. Nah, di sini dalil aklinya tentu yang bisa kita lihat, karena tadi rububiyah itu maha pengatur, pemelihara, dan pemilik, berarti alam semesta beserta isinya. Kemudian terjadinya fenomena alam, adanya Al-Quran, dan diutusnya Nabi dan Rasul. Nah, kemudian perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Yang pertama, selalu menyembah Allah. Yang kedua, selalu berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Yang keempat, saling menyayangi dan mengasihi kepada sesama manusia. Yang kelima, bekerja keras, penuh motivasi dan semangat untuk menggapai cita-cita. Itu saja yang bisa Ustadzah sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga para santriwan, santriwati di kelas 7 untuk bab iman kepada Allah dan tauhid rububiyah sudah bisa memahami bahwa inti dari iman kepada Allah, terutama di tauhid rububiyah, bahwa kita harus meyakini bahwa segalanya yang di bumi maupun alam semesta jagat raya itu adalah milik Allah, yang mengatur adalah Allah, yang mengelola adalah Allah. Sekian dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.